Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifudin Zuhri, di dalam pembelajaran mata kuliah Character Building. Para peserta pembelajar, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, karena betapa faktor kesehatan sekarang menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Nah, para peserta pembelajar, bersamaan dengan itu kebetulan pertemuan kita pada hari ini terkait dengan isu-isu krusial tersebut. Nah, pertemuan hari ini bertopik mengenai pandemi COVID-19 dan perubahan global. Nah, mengapa kasus mengenai COVID-19 ini saya angkat secara khusus dalam mata kuliah ini? Karena dalam character building, apapun bisa menjadi penyebab atau menjadi faktor di dalam pembentuk kepribadian kita semuanya. Nah, sebagaimana kita tahu para peserta pembelajar bahwa sejak Desember 2019 dunia dikejutkan oleh sebuah fenomena munculnya varian baru virus corona yang diberi kode dengan COVID-19 atau COVID-19. Virus corona yang disinyalir pertama kali ditemukan di sebuah kota di Tiongkok, yaitu Wuhan. Virus ini pada akhirnya menyebar ke seluruh berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Dan sampai sejauh ini belum ada kepastian dan belum ada tanda-tanda bahwa pandemi global tersebut akan terhenti. Tak terkecuali di negara tercinta kita ini, Indonesia. Hingga hari ini pandemi global melanda seluruh negara di dunia ini. Nah, dan kita tahu dari penyebaran pandemi tersebut menyebabkan berbagai dampak yang luar biasa. Nah, para peserta pembelajar, walaupun ini sudah menjadi fakta di dalam kehidupan kita bersama, kalau kita amati ada beberapa pergeseran persepsi kita semua atau masyarakat kita terhadap COVID-19 ini. Dulu ketika awal mula baru terdengar virus ini di media massa, sempat masyarakat kita ignoran ya, merasa acuh dan merasa abai dengan virus ini. Bahkan menganggap tidak mungkin virus tersebut sampai ke tempat kita gitu. Kalaupun toh mulai ada pandangan atau penerimaan terhadap virus tersebut, masih ada sebuah persepsi bahwa ini kan hanya penyakitnya orang kota. Ini kan hanya penyakitnya orang-orang kaya, orang-orang elit, atau bahkan lebih jauh lagi tidak mungkin masuk ke negara kita. Ini hanya terjadi di negara-negara Cina, negara-negara maju lainnya. Sampai pada akhirnya benar-benar virus COVID-19 tersebut memapar kita, memapar masyarakat kita. Disitulah kemudian muncul kepanikan. Mulai yang pertama bersifat ignoran, acuh, abai, kemudian mulai panik, itu bergeser persepsinya. Disitulah kemudian muncul gerakan-gerakan dari baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Kita tahu awal-awal COVID-19 ganggang mulai masyarakat beberapa itu melakukan lockdown secara lokal dan lain sebagainya. Setelah panik kemudian mulai muncul persepsi tentang sinisme, bahwa virus ini didesain, virus ini adalah konspirasi dan lain sebagainya ya. Mulai bergeser ke sinis ya. Dari pertama ignoran, kedua kemudian berubah menjadi panik ya. Kemudian berubah lagi menjadi sinis ya. Kemudian ada juga sebagian masyarakat ketika menghadapi virus COVID-19 ini memunculkan sebuah sikap-sikap karena kepanikan melanda terus-menerus dan dampaknya mulai dirasakan, mulai muncul cara pandang yang bersifat utopis ya. Menganggap bahwa ini adalah
kutukan, ini adalah hukuman ya umat manusia karena tidak taat sama Tuhan dan lain sebagainya ya. Bahkan menganggap virus ini sebuah virus yang sebetulnya tidak berada dalam ranah perilaku dan rasionalitas manusia, tapi lebih sebagai sebuah kutukan Tuhan. Ada yang memandang seperti itu. Nah, virus ini terus melanda dan sebagian kelompok kemudian juga bergeser bahwa cara pandangnya berubah terus, dan pada akhirnya sekarang ini mulai memuat cara pandang yang bersifat strategik ya, bahwa virus ini adalah sebuah fakta, memang nyata adanya, real, bukan sesuatu yang bersifat utopis, halu ya, tapi memang ada di dalam kenyataan. Dan inilah kemudian memunculkan sikap-sikap strategik ya. Pemerintah sendiri mengeluarkan berbagai kebijakan bagaimana supaya paparan virus. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Di dalam perilaku budaya masyarakat juga begitu, muncul sebuah sikap-sikap rasional, mulai care dengan kesehatan, mulai waspada, menjaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, itulah para peserta pembelajar bagaimana perubahan cara pandang atau persepsi kita terhadap fenomena pandemi COVID-19 tersebut. Nah, para peserta pembelajar, apapun cara pandangnya, yang jelas pandemi COVID-19 ini memunculkan dampak ya, yang kita rasakan, baik dalam skala global, nasional, masyarakat, maupun diri kita sendiri. Katakanlah secara global, kita tahu bahwa dampak dari pandemik ini telah menyebabkan resesi global, resesi ekonomi yang luar biasa. Kita tahu bahwa negara-negara maju, angka pertumbuhan ekonomi merosot tajam, bahkan sampai pada level minus. Korporasi-korporasi transnasional, global kapitalisme berada di ambang kebangkrutan. Itu dirasakan sangat nyata. Nah, begitu halnya fenomena pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada mempertanyakan ulang tentang konsep ideologi, tentang sistem pemerintahan, tentang ketatanegaraan dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa pandemik ini bukan hanya membuat negara-negara baik yang di level negara miskin, menengah, atau negara ketiga menjadi terpukul, tapi bahkan ini juga terjadi di negara-negara maju, terutama di negara-negara yang berpenduduk besar. Ini dipertanyakan ulang sistem mana yang paling efektif mengelola warga negara supaya bisa aman ya, terhindar dari virus tersebut ya. Apakah yang lebih efektif itu sosialisme, apa liberalisme, apa sosial demokrasi atau monarki, apakah sistem yang efektif itu otoriter atau demokrasi. Nah, itu semua sekarang dipertanyakan ulang karena akan diuji oleh sebuah fakta yang tidak bisa dihindari lagi. Sejauh mana tata kelola negara mampu melindungi segenap tumpah darah warganya. Nah, inilah para peserta pembelajar dalam konteks global. Setidaknya hadirnya pandemi COVID-19 itu mempertanyakan hal-hal itu semua. Kemudian dalam skala nasional, sama negara kita Indonesia ini juga mengalami resesi, dampak ekonominya luar biasa. Dari laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, Agustus ini, sidang di bulan Agustus menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Nah, sebelumnya pada kuartal 1 2020 BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,92%.
turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama tahun 2019. Itu artinya apa? Bahwa dampak pandemi ini secara ekonomi sangat signifikan terhadap daya tahan ekonomi kita. Bahkan untuk sekedar bertahan saja, bukan bertumbuh ya, bertahan saja sudah sangat payah ya. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja, di mana 2,6 juta penduduk menjadi pengangguran. Adapun persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020, meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Nah, intinya bahwa dampak pandemik ini baik dalam skala global maupun nasional memiliki dampak yang luar biasa dan signifikan terhadap kehidupan kita bersama. Demikian halnya di masyarakat ya. Hadirnya pandemi COVID-19 ini merubah banyak hal ya, sejak dari budaya ya. Kita tahu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat agraris maritim, lekat dengan budaya kebersamaan, berkumpul, hangat ya, bersentuhan ya, saling percaya. Tiba-tiba dengan hadirnya ini kita saling curiga, harus lebih waspada, tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersentuhan. Salaman pun juga harus berubah bentuknya, dari yang menyentuh begini kemudian dirubah dan ada yang dan tidak mau salaman sama sekali dan lain sebagainya. Ada harus menggunakan masker, tradisi cuci tangan dan sebagainya, merubah banyak hal. Interaksi sosial kita, ada physical distancing, kita tidak boleh bertemu secara langsung ya. Demikian halnya di bidang keluarga ya. Dampak pandemik ini merubah fungsi-fungsi dan posisi keluarga. Saya ambil contoh pendidikan. Dulu keluarga yang sudah memiliki anak, maka anaknya dengan percaya diserahkan pada lembaga pendidikan formal untuk dididik menjadi lebih pintar, lebih baik gitu ya. Tapi dengan pandemik ini satu sisi ada positifnya juga. Dalam proses pendidikan keluarga dituntut untuk berperan lebih aktif. Dengan pemberlakuan belajar online, maka anak-anak di sekolah dasar bukan hanya peran sekolah dan guru yang harus aktif membelajarkan siswa, tapi orang tua, wali murid juga harus terlibat dalam proses-proses pembelajaran. Anak lebih banyak berada di rumah, maka posisi struktur keluarga menjadi dipertanyakan ulang. Dia harus lebih aktif dan lebih berperan. Sebelumnya mungkin masyarakat kita sudah menyerahkan segalanya pada lembaga-lembaga pendidikan. Demikian halnya agama. Agama selama ini menjadi salah satu institusi sosial sangat dominan di dalam masyarakat kita. Sholat berjamaah, berdoa di gereja, di wihara, di kelenteng dan lain sebagainya. Orang bisa berkumpul, bahkan kalau di masjid softnya harus merapat dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemik ini orang harus berjarak, bahkan sempat masjid-masjid, gereja, wihara ditutup total demi untuk membatasi pemaparan dari virus COVID-19 ini. Itu di masyarakat, di individu, di diri kita sendiri. Hari-hari ini kita bertambah kecemasan dengan hadirnya pandemi COVID-19. Orang hidup menjadi tidak nyaman. Ada ketidakpastian masa depan, bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain, bagaimana nasib kita ke depan, bagaimana umur kita. Semuanya meningkatkan rasa kecemasan di dalam hidup kita masing-masing. Demikian halnya soal gaya hidup. Dulu orang Indonesia ketika pada level pertumbuhan ekonomi yang bagus, sempat gaya hidupnya naik. Kebutuhan-kebutuhan sekunder dan bahkan tersier menjadi bagian dari konsumsi yang mampu untuk dibeli. Sekarang ini jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, kebutuhan primer pun banyak yang tidak mampu.
Nah, ini semua adalah sebagai contoh-contoh bahwa apapun persepsi kita terhadap pandemi COVID-19, apakah ini kenyataan atau tidak, apakah ini sebuah proses alamiah atau didesain atau hasil konspirasi, yang jelas adalah dampak dari pandemi ini secara signifikan membawa daya ubah yang cukup fundamental dalam kehidupan kita bersama. Nah, para peserta pembelajar, secara khusus kalau kita amati di dalam budaya masyarakat kita, memang ada beberapa aspek yang tertohok cukup dalam dampak dari pandemik ini. Saya melihat ada 3 hal setidaknya. Pertama adalah kultur berkumpul. Sebagai masyarakat komunal, masyarakat gotong royong, masyarakat agraris, cara pandang kita, budaya kita, sikap kita itu memang lekat dengan perkumpulan. Bahkan kumpul itu adalah kekuatan. Maka kalau dalam semboyan Jawa ada istilah mangan ramangan sing penting kumpul. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan Indonesia, gotong royong, serawung, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya adalah menandakan bahwa perkumpulan, berkumpul itu adalah sebuah nilai tertinggi di dalam sistem masyarakat kita. Itulah mengapa di dalam berbagai ekspresi budaya banyak sekali ritual-ritual tentang perkumpulan, baik dalam konteks bahagia maupun dalam konteks duka. Orang ulang tahun berkumpul, merayakan kelahiran berkumpul, merayakan pernikahan berkumpul. Demikian halnya yang berduka, sakit dikunjungi, ada tradisi tilek. Meninggal ada tradisi takziah, seripahan, dan lain sebagainya. Itu dalam konteks individu. Belum lagi dalam konteks hidup bersama, merti desa, bersih desa, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Semuanya hampir menekankan tentang pentingnya berkumpul. Nah, tiba-tiba dengan COVID-19 ini orang tidak boleh berkumpul. Tentu ini sebuah tokoan yang luar biasa terhadap budaya kita. Itu pertama. Kedua adalah dengan COVID-19 ini orang diwajibkan memakai masker. Ya. Dengan memakai masker praktis sekitar 50% wajah kita itu tertutup. Padahal di dalam, terutama dalam budaya masyarakat timur ya, secara khusus orang Jawa, wajah itu kan bagian dari kepribadian. Bahkan kita dalam proses-proses komunikasi, berinteraksi, bentuk komunikasi nonverbal yang diekspresikan dalam mimik wajah, gestur tubuh, kemudian intonasi suara, sorot mata, itu banyak diperankan maknanya di situ. Itulah mengapa kalau di dalam orang Jawa bahkan bentuk wajah itu bisa menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang. Air muka itu bisa menyiratkan bagaimana suasana batin komunikatornya. Nah, kalau Anda suka wayang, mungkin makanya wayang itu disimbolkan kalau warnanya merah itu karakternya bagaimana. Kalau Pendowo dengan warnanya yang hitam, ada yang keemasan, itu menandakan apa? Bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk mata, semuanya itu menandakan atau mengekspresikan tentang makna yang di dalam. Nah, tiba-tiba ketika pandemik ini 50% wajah kita ditutup. Nah, ini tentu akan menghambat proses-proses komunikasi dan interaksi. Nah, ini tentu belum lagi persoalan bahwa ketika hidung kita tutup, itu sirkulasi udara juga tidak nyaman. Nah, ini tentu sebuah tantangan. Kemudian ketiga adalah tentang persepsi kematian. Di dalam masyarakat Indonesia, bahwa kematian itu suci. Dan di tahap itulah seorang kerabat harus membuktikan dalam penghujung pengabdiannya bagaimana memperlakukan sosok jenazah itu secara terhormat,
sesuai dengan norma keyakinan yang dianut masing-masing. Saya yakin semua adat, semua agama pasti memiliki ritual bagaimana memperlakukan jenazah secara terhormat. Tetapi dengan hadirnya COVID-19, orang harus menaati protokol kesehatan. Kita harus merubah cara perlakuan kita terhadap jenazah orang yang sangat kita cintai tersebut. Nah, 3 hal itulah para peserta pembelajar yang ditohok oleh COVID-19 yang mau tidak mau harus berubah demi kebaikan bersama. Tradisi berkumpul, maka harus ada physical distancing. Kemudian wajah menjadi bagian dari perwakilan karakter kita harus dibatasi karena kita harus menggunakan masker. Perlakuan terhadap jenazah yang harus menggunakan protokol kesehatan harus diterapkan dan harus merubah bagaimana tata cara kita menghormati jenazah atau kematian. Nah, itulah mengapa ketiga hal tersebut memunculkan banyak problem dalam kehidupan kita bersama dan mau tidak mau harus dirubah. Nah, para peserta pembelajar, saya merenungi ada beberapa hikmah dari COVID-19 ini yang sedikit banyak akan berkontribusi terhadap perubahan karakter kita masing-masing. Saya mengidentifikasi ada 9 hal. Pertama, manusia semakin sadar akan kesehatan dengan menata ulang pola hidup sehat termasuk rajin berolahraga. Selama ini, seiring dengan masifnya globalisasi dan modernisasi, ada sebuah cara hidup yang sangat mengabaikan kesehatan, yaitu tentang gaya hidup modern. Selama ini, gara-gara gaya hidup modern itu orang mengabaikan kesehatan demi mengadopsi cara-cara hidup yang supaya kita mendapatkan status tertentu, tren tertentu, gaya hidup tertentu. Yang diburu adalah kecepatan, kepraktisan, status, citra, dan lain sebagainya. Maka cara kita makan, cara kita tidur, cara kita bergaul lebih ditumpukan pada variabel-variabel gaya hidup. Nah, dengan pandemik ini kita diingatkan kembali supaya lebih menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam bergaya hidup. Nah, ini adalah hikmah pertama. Kedua, dengan pandemi COVID-19 menyatu padukan umat manusia di muka bumi ini untuk bersatu tanpa melihat asal negaranya, tanpa melihat etnisnya, bangsanya, budayanya, bahasanya, agamanya. Semuanya harus bersatu padu demi kehidupan spesies manusia, kemanusiaan. Itulah kita dipertemukan. Mestinya adalah dengan adanya musuh yang sama, yaitu pandemi global COVID-19 ini, mestinya juga memunculkan pemandangan global universal bahwa manusia adalah sama. Itu kedua. Ketiga, dalam aspek pendidikan, ini adalah menyeimbangkan tanggung jawab pendidikan anak sekolah, terutama usia dini, bukan hanya dibebankan kepada guru dan lembaga sekolah, namun juga orang tua harus lebih peduli pada buah hatinya, dan anak pun diproses dalam pendidikan lingkungan masyarakatnya. Kita tahu bahwa sebelum pandemi 19 harus kita akui bahwa pendidikan masuk dan terperosok dalam industri pendidikan. Bahkan pendidikan adalah bagian dari bisnis. Itulah yang menyebabkan peserta pembelajar atau anak didik seakan-akan bukan manusia. Dia adalah mesin-mesin bagaimana memproduksi keuntungan lembaga pendidikan, dan anak-anak diletakkan dalam proses mesin alat pintar, sehingga banyak orang tua yang berambisi anaknya ranking 1 dan lain sebagainya. Peserta didik atau siswa belajar adalah bagian dari hitungan-hitungan kuantitatif terhadap nilai-nilai prestasi anak. Disinilah kemudian ideologi ranking menjadi buruan para orang tua. Sekolah-sekolah favorit, kemudian sekolah-sekolah terpadu, ya, sangat laris, dan dengan atas nama kemampuan keuangan orang tua dengan serta-merta menyerahkan buah hatinya ke sekolah,
dimasukkan pagi, kemudian sore pulang dengan harapan menjadi anak yang pintar, anak soleh, dan nanti menyelamatkan orang tuanya. Saya kira ini sebuah proses pendidikan yang tidak benar. Orang tua diingatkan oleh pandemik 19 ini untuk bertanggung jawab terlibat dalam proses pendidikan anak. Ya, memang dalam proses transaksi ini merepotkan banyak orang tua. Banyak orang tua yang jengkel dengan proses-proses pendidikan yang hanya diberi tugas dan sebagainya. Ini memang kritik terhadap semua lembaga pendidikan ya. Bukan hanya siswanya, termasuk guru-gurunya, para dosen harus bertransformasi bagaimana menghadapi situasi ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, adanya pola konsumsi masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan primer dan pokok daripada luxury consumption. Tadi sudah saya jelaskan bahwa oleh pertumbuhan ekonomi kita yang semakin bagus sebelum pandemi, kesejahteraan meningkat, pendapatan meningkat, berbagai level kelas sosial di masyarakat memiliki kemampuan untuk berkonsumsi terhadap barang-barang mewah atau barang-barang substitusi. Tapi dengan pandemik ini orang diingatkan kembali untuk hemat, untuk lebih rasional berkonsumsi. Mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Harus ditata ulang. Itu keempat. Kelima, di bidang aparatur dan pelayan publik ya, terutama dalam konteks hidup bersama di dalam ketatanegaraan, ada yang namanya birokrasi pemerintahan. Harus lebih bekerja keras, cerdas dan ikhlas dalam memberi pelayanan publik, khususnya dalam penanggulangan pandemik ini dan dampaknya. Bukan justru sebaliknya menjadikan program ini sebagai komoditas mendapat tambahan pendapatan apalagi korupsi. Satu hal yang memprihatinkan, belum lama ini ada seorang birokrat, bahkan seorang menteri mengkorupsi dana bantuan sosial, di mana itu menjadi bagian dari penanggulangan dampak pandemi. Ini tentu sangat menusuk rasa kemanusiaan kita bersama. Mestinya birokrasi itu adalah public service, melayani publik. Dan dengan pandemik ini diuji sejauh mana profesionalitas dari birokrasi kita. Nah, itu kelima. Keenam, dalam soal politik, memilih pemimpin dan wakil rakyat lebih karena kompetensinya dan bukan karena politik uang, transaksi pragmatis, dan ikatan-ikatan primordial seperti suku, ras, agama, dan keluarga. Para pemimpin politik, baik itu presiden sampai bupati atau wali kota, para wakil dari partai politik di lembaga-lembaga legislatif, ya, DPR tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, sekarang ini diuji bahwa sejauh mana kompetensi mereka, dan khalayak atau konstituen atau rakyat yang memiliki hak suara hendaklah menjatuhkan pilihan lebih pada kompetensinya. Karena kalau tidak, maka bisa dipastikan dengan pandemik ini akan terlihat siapa yang memiliki kualitas, mana yang tidak. Kalau rakyat kita menghendaki wakil-wakilnya tidak profesional, ya silakan dilanjutkan dengan tradisi memimpin yang tidak rasional. Tapi dengan pandemik ini mengingatkan kita semua, rakyat kita semua, hendaknya kita memilih pemimpin dengan kriteria-kriteria yang berdasarkan kompetensi, berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat primordial, emosional, dan lain sebagainya. Itu keenam. Ketujuh, beragama. Nah, ini adalah salah satu institusi nilai yang sangat kuat di dalam membentuk kepribadian. Dengan pandemik 19 ini, virus ini tidak mau tahu. Bahkan institusi agama yang ditafsirkan sebagai norma yang berasal dari Tuhan pun harus dikoreksi, harus berubah. Beragama dituntut menjadi lebih private, lebih mempribadi, dan bahkan rasional daripada berdimensi afektual, ortodok, dan dogmatis. Saya ambil contoh tadi. Mungkin ada norma yang mengatakan bahwa pergi ke tempat ibadah itu lebih baik, lebih berpahala, lebih banyak.
dan lain sebagainya. Tetapi hari ini COVID-19 memaksa dogma-dogma, norma-norma semacam itu harus dirombak ulang dan ditafsirkan ulang secara lebih logik. Nah, itu ketujuh. Kedelapan, merubah cara berpikir kita lebih bersifat induktif dan berdasarkan data empirik daripada opini, post-truth, apalagi hoax. COVID-19 ini fakta. Maka karena ini fakta, supaya kita selamat, cara pandang, analisis, dan solusi harus didasarkan pada data real, bukan berdasarkan opini, post-truth, apalagi hoax. Karena penyakit ini memaksa manusia untuk berpikir logik, untuk bertindak strategis dan masuk akal. Nah, itulah para peserta pembelajar hikmah-hikmah di balik pandemi COVID-19. Apakah fenomena pandemi global ini akan merubah aspek fundamental dalam peradaban manusia? Seperti apakah akan muncul cara pandang dari antroposentris, positivistik, teologis, ke cara pandang yang bersifat kosmosentris, bahwa virus ini bagian dari alam dan manusia harus tunduk pada alam semesta ini. Walaupun ketundukan itu harus dijawab dengan sebuah solusi-solusi kreatif dan inovatif, karena manusia punya potensi untuk itu, yaitu akal sehat. Perubahan termasuk adalah perubahan tata kelola dan pelayanan publik yang diberlakukan dalam sistem-sistem global selama ini. Demokrasi, liberalisme, pasar bebas, sosialisme, semuanya sekarang ini dipertanyakan ulang. Manakah sistem yang paling manusiawi, paling selamat, dan paling masuk akal? Itu di tataran global. Kemudian di tataran negara juga sama. Tadi sudah saya sampaikan hikmah-hikmahnya. Bagaimana perilaku birokrasi kita, bagaimana perilaku cara memilih pemimpin sekarang ini diuji ulang dengan adanya pandemi COVID-19. Di dalam masyarakat, budaya kita sudah mulai harus berubah. Bagaimana cara bertemu orang, bagaimana mengekspresikan kehangatan, bagaimana cara berkumpul, semuanya harus berubah. Bagaimana budaya sehat dan lain sebagainya, termasuk adalah di dalam level individu, bagaimana mengelola kecemasan, bagaimana mengelola rumah kita masing-masing, bagaimana berinteraksi dengan anggota keluarga kita, bagaimana menghadapi kesunyian karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang lain, bagaimana cara cerdas menggunakan gadget, menggunakan alat-alat media sosial. Itu semua akan menentukan apakah kita berhasil bertahan atau tidak. Karena boleh jadi pandemi COVID-19 ini menjadi ujian sejauh mana spesies manusia bisa bertahan. Kalau tidak, bisa jadi ini adalah lonceng kemusnahan dari spesies kita ke depan. Bagaimana mengelola tubuh kita, bagaimana mengelola kepribadian kita, bagaimana mengelola hubungan-hubungan sosial kita, itu sangat ditentukan oleh bagaimana pemahaman kita terhadap COVID-19 ini dan bagaimana kemauan dan kemampuan kita menghadapi pandemi COVID-19 tersebut. Demikian para peserta pembelajar, semoga bahasan isu mengenai pandemi COVID-19 dan perubahan global ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan mari kita diskusikan di dalam proses pembelajaran interaktif nanti sesuai dengan jadwal kelas Anda. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.